balasanmu telah aku berikan di dunia. Demi mendapatkan cintanya, kekasihnya, hijrah dari Mekah ke Madinah berapa kilometer, Kang? Salah satu ulama gitu yang mengibaratkan dunia ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat kalian kapan aja menyaksikan ya. Pokoknya selamat datang di program podcast yaitu Sapa Talk yang pada kali ini kita akan membahas bersama ustadz-ustadz itu rekan-rekan dari jauh gitu. Ya di sini dan kita hari ini adalah episode perdana di program Sapa Talk. Ya, dan ini dia teman-teman kita, ada Ustaz Aiman Jundi Abdurrahman ya dari Pemumpuk dari mana? Cimaragas. Juga ada Ustaz Fawaz Diabul Haq ya. Ya, gimana Ustaz? Kabarnya baik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukuranillah. Terima kasih banyak atas kesempatannya udah diundang ke tempat ini. Masya Allah banget. Ya, makasih banget ya kita Ustaz udah bisa datang. Iya, sama-sama. Oke Kang, jadi ngapain kita? Coba. Ya, kita ini sebenarnya mendirikan atau ngebuat program ini itu barengan gitu ya. Kita membuat suatu program yang bisa di dalamnya itu podcast yang membahas tentang atau ngobrol tentang apa yang bisa hadis itu, sehingga dari bermanfaat. Ya, bermanfaat, bisa bermanfaat, bisa ada yang diambil, ada poin-poin yang bisa diambil untuk kita pelajari atau kita amalkan dalam sehari-hari gitu. Oke, tapi kan sebenarnya simpelnya kayak gini. Kenapa kita ambil hadis arba'in? Karena malas aja gitu cari topik yang lain. Kok gitu Kak? Iya, karena pertama basically kita adalah pesantren, Ya, yang dimana hadis arba'in ini adalah pelarian manakala kita disuruh kultum. Bener tuh, betul apa betul? Betul. Jadi hal yang mendasar yang dibahas Itu Sangat lumrah. iya. Nah, makanya jadi kita ambil aja arba'in. Tapi bukan berarti hanya Islamik, benar-benar Islamik, tidak. Karena ilmu kita pun nggak setinggi itu. kita masih belajar juga ya. Nah, benar. Kita sharing-sharing aja apa yang bisa kita sampaikan gitu buat halayak. Oke. Jadi akhirnya kita kan berpikir buat podcast yang ngebahas, berdiskusi tentang hadis. Yang mana tujuan kita mendirikan atau membuat program ini untuk bisa diambil pelajaran dari obrolan yang kita diskusikan gitu dalam podcast ini. Oke, gitu Kang Azmi. Ya. Oke, saya ambil alih. Jadi, teman-teman, apa dulu nih yang akan kita bahas? Tadi udah tentang podcast, udah. Perkenalan dulu nggak sih? Boleh Ya, perkenalan dulu. Kita coba perkenalan mulai dari Ustaz Aiman. Oke. Halo, nama gue Aiman. Kalian bisa panggil gue Iman. Gak usah pakai A karena kesannya jadi A. Gak usah. Kenapa gue pakai Iman gitu ya? Emang namanya Iman bukan berarti orang paling beriman, enggak. Gitu teman-teman. Basically pengalaman pernah jadi ketua OSIS 6 bulan. Enggak lama. Bentar aja. Karena kita harus bangun dari awal gitu ya. Enggak lama, cuma 6 bulan doang jadi ketua OSIS. Terus aktif juga di beberapa organisasi di sekolah. Jangan anggap sekolah bagus gitu ya, karena sekolah adalah tempat dimana kita untuk ripu. Ini kita sharing aja ya di talk gitu ya. Nanti kalau salah ditit aja gitu, nggak apa-apa. Oke, gitu. Terus saya asli Garut ya, orang Garut asli. Jadi Asli Garut. iya Asgar. Jadi kalau ditanya ada campuran. Alhamdulillah ada kayaknya. Ahlu surga Kang, insya Allah. Masya Allah. Jadi kakek saya kan orang surga. Nabi Adam kan, emang kakek lu bukan Nabi Adam Bang? Sama kan kita keturunan Adam. Saudara. Berarti pada dasarnya semua orang tuh blasteran. Blasteran dunia, blasteran akhirat. Jadi ini nggak ada orang yang nggak blasteran ya. Siap. Oke, langsung coba Ustaz Fawaz perkenalan. Insyaallah. Perkenalkan, nama saya Fawaz. Sebut aja Fawaz aja, gak usah dilebih-lebihkan. Memang segitu. Masih jodoh. Masih jomblo kan?
Masih alhamdulillah. Tetap istiqomah insyaallah. Insyaallah. Iya. Sabilillah alhamdulillah. Jopi. Nah, masih duduk di bangku SMK, kelas terakhir mau PKL nih. Tugas terakhir mungkin. Nah, asal dari Cibatu, asli Cibatu banget. Waterstone City. Ya. Nah, Mau. benar. Jar. Di Cibatu. Lanjut. Udah sih gitu aja. Udah aja. Sama. Oke, Akang host Tadi, nih. Kang host. Saya juga ingin perkenalkan diri ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Azmi Ramadan. Saya asli lahir di Bandung. Oh, Bandung. Tapi pernah main ke Garut, BTW. Pernah, atuh kan saya juga pesantren di Garut ya, salah satu pesantren. Pesantren besar. Ternama. Besar. Iya. Betul. Karena kita satu alma mater kan. Iya. Sekolah itu masya Allah banget. Masya Allah. Ya bisa bersekolah di salah satu pesantren. Takbir, masya Allah. Luar Oke, biasa. lanjut Kang. Ya, saya asli Bandung. Sekarang saya tinggal di Sumedang. Sumedang. Ya, mulai kelas 4 SD saya pindah ke Sumedang. Emang sebelumnya orang Bandung? Sebelumnya orang Bandung, tapi sekarang juga masih orang Bandung. Kakak masih di Bandung. Oh, kakak Bandung. punya keluarga. Kartu keluarga orang Bandung. Masih di Bandung. Saya ya asli Bandung, tinggal di Sumedang dan sekarang ngapain aja nih Kang? Sekarang ngapain? Sekarang kita mulai. Oke, langsung aja ya. Sekarang kita mulai. Oke, kita mulai. langsung aja mulai ke Mulai aja. podcast pembahasan tentang diskusi hadis arba'in yang ke-1. Oke, pertama karena mungkin gak semua penonton itu Tahu. Nah, itu. Gak semua notabene orang tahu. pesantren itu Nah, kan. ya. Mungkin Iya. bertanya-tanya apa sih arba'in itu? Nah, hadis arba'in ini apa gitu ya? Cobain. Sama host aja, host lebih tahu. Arba'in? Arba'in. Jadi hadis arba'in ini adalah salah satu hadis yang Populer. populer di kalangan umat Islam Iya. gitu. Betul. Apalagi di pesantren-pesantren mungkin sering dikaji dalam taklim maupun ceramah-ceramah gitu. Hadis arba'in ini dijadikan salah satu rujukan dasar umat Islam dalam Kehidupan sehari-hari. Nah, Sebenarnya kitabnya juga nggak tebal-tebal banget. Enggak. Tipis malah. Tipis. Ada. Bawa. oh ada Tadi bawa. Ambil dulu. Oke, Ambil bisa diambil dulu. dulu. Pak Ustad. Sambil kita menunggu Kakang mengambil, arba'in ini kumpulan hadis-hadis. Jadi kalau dalam bahasa Arab kan ini karena yang buatnya imam dari Arab atau enggak ulama Dari Arab. Iya, emang dari Arab, benar dari Arab. Dari Damaskus. Oh, jajah Kalau nggak Arab. salah. Oh ya iya benar. ini hadisnya hasil pertempuran di pesantren ya, jadi ada yang agak ada sampulnya, ada yang ada sampul. Insyaallah. Nah, Lihat bisa dilihat ini hadisnya ya. Nah, ini tampilannya. Kenapa nggak ada sampulnya? Karena emang di sini arba'in itu wajib banget kita satu semester tuh kita hafalin 7. Nggak terlalu banyak guys, nggak banyak amat. Tuh kan ada daftar isinya. Nanti kalau kalian pengen tahu, kita nanti kasih linknya gitu. Kalau pengen cari di Google bisa. Yuk. Ya, murah meriah. Iya, murah di banget. bawah berapa? Ini 5.000-an aja. 5.000. Kalau pengen bisa PO nanti pesan aja gitu. Seharga Pengen seblak. baca-baca, iya seharga Seharga seblak di Garut. Tapi kalau di Bandung emang 7.000. Di Bandung berapa, Kang? Ada 10.000 paling sekarang. Berarti dua. Dua di Garut ya. Nah, iya. Bagus. Nah, bicara soal arba'in, ini pasti nggak lepas dengan pengarangnya. Pengarang. Siapa sih pengarangnya? Syekh Imam An-Nawawi. Syekh Masya Imam Allah. An-Nawawi guys ya. Imam Nawawi. Sebenarnya Imam Nawawi ini kalau kata saya ya, ini kata saya ya, bukan pakai ilmu, enggak, cuman opini pribadi Pendapat. aja. Imam Nawawi itu unik sebenarnya. Kenapa? Karena banyak ulama besar. Imam Nawawi kan salah satu ulama besar. Kalian bisa cari di Google, cari aja ketik Imam Nawawi, itu langsung ada di sana. Orang Damaskus ya, Damaskus. Nah, Ya Damaskus. kalau biasanya seorang ulama besar itu mereka nulis kitab. Nah, kitab yang mereka tulis itu umumnya pada tebal. Misal Imam Syafi'i dengan Al-Umnya. Nah, Imam Nawawi juga ya buat kitab besar, cuman ya buat kitab itu buku. Cerdasnya Imam Nawawi. Dia buat yang Inovasi. tipis gitu ya. Ini tuh terhitung tipis. Cuman terisi dari 42 hadis. Tapi kandungannya
Nah, kenapa disebut arba'in? Karena isinya 42 hadis. hadis. Arba'in kalau dalam bahasa Arab kan di ke-Indonesiaan itu artinya 40. Itu arba'in gitu ya. Kayak gitu. Nah, by the way Baswe soal Imam Nawawi. Fun fact yang sangat, kalau di zaman sekarang Imam An-Nawawi itu gak sempat merasakan ibadah terlama. Nah, gimana Pak Ustadz, gimana? Ya gini, mungkin karena Imam Nawawi adalah salah seorang ulama yang ia sangat-sangat cinta dengan ilmu. Fokus kan. Inilah perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Bagaimana ketika seseorang sudah mencintai ilmu, bahkan dia bukannya nggak mau nikah gitu, bukannya nggak mau, cuman emang nggak tahu entah kepikiran apa tidak gitu. Wallahu alam. Tapi ketika dia kejar ilmu itu kan nggak akan ada habisnya ya. Nah, iya. Iya, makanya sampai-sampai dia nggak keburu nikah sampai akhir hayatnya gitu. Ya, masya Allah. Saking banget. fokusnya, mengabdikan diri gitu kan Pada untuk ilmu. Umat agama. kebermanfaatan hidup. Karena Allah pun menurunkan rasa cinta itu, kan manusia juga kan ada masa puber. Nah, umumnya kan masa puber itu di usia belasan tahun. Nah, kalau kalian baca gitu ya, baca Al-Quran, saya pernah dijelasin sama seorang guru, ketika ada turun rasa itu gitu, itu sebenarnya tidak lain tidak bukan untuk siapa, kembali lagi kepadanya. Nah, hanya saja gitu zaman sekarang rasa cinta ini diarahkan ke hal-hal yang Kurang positif. ya kurang positif. Kita lihat zaman sekarang gitu, bagaimana bukannya gimana ya, tapi dah emang udah lumrah gitu. Udah lumrah banget udah. Cinta itu ya gitu buta gitu. Ya Allah turunin rasa cinta bukan yang tidak bukan untuk kembalikan kepadanya. Nah, ini contohnya gitu, bagaimana Imam Nawawi, seorang imam yang ia begitu terbutakan oleh cintanya terhadap ilmu, bahkan gak nikah. Bukan hanya Imam Nawawi aja sih sebenarnya, banyak banget Banyak ilmu lain. imam-imam yang gak nikah bahkan sampai usianya tua, dikarenakan ya kasih cintanya terhadap ilmu. Tamparan banget sih. Nah, Itu baik. Masya Allah banget ya Imam Nawawi. Masya Allah. Makanya Imam Nawawi bikin hadis arba'in ini buat lebih, kalau gak salah itu gambaran banget kehidupan Imam An-Nawawi di hadis ini. Lebih ke Keren. kayak hadis-hadisnya itu emang, kalau buat kita kan masih kayak Hanya masih sekedar bertanya, hadis. sekedar hadis, masih bertanya-tanya, belum sampai di tahap pengaplikasian. Tapi di Imam An-Nawawi sudah sampai ke kegiatan sehari-harinya. Keren sih, bener tuh. Keren banget. Jadi solusi jawaban buat masa kini, hadis yang nggak terlalu banyak, relevan banget, sekecil ini, Iya. kayak buku saku aja tipis. Tipis. Terus kalau kalian tahu, misalkan di kalangan pesantren yang lain ada Bulughul Maram, Kitab Imam Bukhari, Kitab Muslim. Riyadhus Sholihin. Nah, itu juga dari Imam An-Nawawi. Nah, iya betul. Dan itu tebal banget. Tebal banget, tebal. Dan arba'in ini itu nggak cuma ada di bahasa Indonesia. Kalau nggak salah udah banyak dialih bahasakan gitu artinya. Ya artinya kayak gitu. Semoga dengan adanya hadis arba'in ini menjadi ladang jariah yang sangat Amin. gede banget, segede kebun, enggak gedang, segede badag, tak terhingga buat terhitung. Imam Nawawi ya. Syekh Imam An-Nawawi. Ya kan ada kisahnya dalam pencarian hadis ini. Imam Nawawi tidak mudah kan, tidak kayak kita sekarang 42 hadis bisa didapatkan dengan pergi ke toko, digenggam, ke pasar, sudah Kesuap. kita dapatkan dengan harga yang murah itu. Sedangkan Imam Nawawi memperjuangkan mencari satu hadis pun sampai-sampai rela berbulan-bulan perjalanan gitu untuk mencari satu perawi hadis. Masya Allah. Mencatat hadis itu, mengumpulkannya dalam suatu buku ini sampai jadi hadis arba'in, kumpulan hadis-hadis itu yang Imam Nawawi susun. Masya Allah. Juga gak cuma di perjalanan doang, Pak Ustadz. Kadang Imam An-Nawawi juga memperhatikan kehidupan perawinya. Ya. Nah, kalau misalkan Memilih-milih. memilih-milih Tidak kalau ada semua bisa. kecacatan atau misalkan
si perawinya pernah berbohong satu kali pun itu menjadi pertimbangan bagi Imam sampai Nawawi. perawi itu kan tahajudnya atau amal Tahajudnya. ibadahnya diperhatikan oleh Imam Nawawi. Amalan sunnahnya gak cuma wajib aja. Jadi sampai dikategorikan sahih tidaknya dipilih-pilih. Sudah jelas sudah sahih banget. Merinding tau, yang dia periwayat sanad itu kan salah satu alasan atau orang tuh pengen disebut seorang rawi yang meriwayatkan kayak Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu mereka dalam hidupnya nggak boleh berbohong sedikit pun. Ya. Sedikit pun. Bahkan ada seorang rawi yang dia itu ke ayam. Contohnya misalkan kita kadang ke kucing nggak meong misalnya ngasih makan, tapi kan nggak ada. Tidak ada makanan. Nah, hanya karena itu hadisnya disebut doif. Sangat mempengaruhi sekecil apapun perilaku bisa Ya mempengaruhi. bayangkan gitu, mereka orang-orang yang nggak pernah berbohong. Sok dihirup lebih ke air nggak ngomong seberapa kali akang. Udah nggak kayak gitu. Tidak terhitung. Iya. Tidak terhitung. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyakin aja istighfar. Nah gitu teman-teman, sedikit tentang Imam Nawawi. Imam Nah, Nawawi. langsung aja kita ke Pembahasan hadis pertama dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Coba kita bacakan dulu, mangga Ustaz Aiman bisa dibacakan hadisnya. Kalau Al-Quran itu sunahnya kita baca ta'awudz, maka hadis itu sunahnya baca basmalah. Bismillah. Gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Nah, oke, bisa dibacain artinya dong. Oh, siap. Saya ya. Siapa? Sama. Enggak. Dari Amirul Mukminin Abu Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung pada apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia, maka baginya apa yang diniatkannya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Di awal udah tentang niat, awal banget niat nih. Dalam pembukaan hadis ini diawali dengan isinya niat. Makanya episode pertama kita tentang Niat. Nah, kenapa niat? Kenapa? Karena niat itu penentu, kadang jadi penentu suatu amalan diterima atau tidaknya. Menjadikan pembeda antara amal yang bisa menjadikan pahala dan tidaknya. Hal yang mubah menjadi ibadah. Iya. Nah gitu. Itu karena Gila-gila. niat. Gila. Insya Allah pengaruh. Iya makanya kebanyakan kayak imam-imam mereka tuh di kitabnya kayak Al-Bukhari, dia di kitab awalnya adalah babun niat, tentang niat. Karena betapa pentingnya niat itu. Bayangkan gitu ya, bahkan ada nanti di akhirat kelak itu pernah Rasul bertanya gitu ketika kumpul sama sahabat gitu kan, kayak kita lah kan ngobrol-ngobrol kayak gini. Cuman ya Rasul beda lah kumpulannya, lima orang-orang pendosa, itu mah orang-orang yang selalu bahagia. Nah berkumpul terus tiba-tiba kayak Rasul bertanya ke sahabatnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Nah Apa? terus salah seorang sahabat dijawab, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya harta gitu ya Rasulullah. Maka apakah apa yang Rasul jawab? Rasul menjawab, bukan itu gitu. Yang namanya muflis itu atau orang yang bangkrut itu yang nanti di akhirat kelak dia melakukan amalan baik di dunia, cuman ketika di akhirat amalannya itu hilang. Ustaz. Ya karena niatnya. Konteks hadis itu adalah ria.
Nah, ia meniatkan bahwasanya amal yang ia lakukan Tidak karena itu bukan karena Allah. Makanya Allah pun jawab gitu, wahai seorang yang muflis ini nanti akan bertanya gitu kepada Allah, wahai Allah, mengapa saya di dunia melakukan sholat, saya sholat tahajud, saya puasa Senin Kamis, saya ayamul bid, saya Ramadan gitu nggak pernah bolong, zakat saya tunaikan, haji pun berkali-kali, tapi mengapa tidak nol gitu amal kebaikan saya nggak ada, dan kenapa saya malah harus masuk neraka? Maka apa jawaban yang Allah berikan? Balasanmu telah aku berikan di dunia. Ketika engkau sholat, engkau ingin disebut sebagai seorang harus ibadah, maka aku berikan itu. Ketika engkau haji, engkau misalkan buat Panggil Pak Haji, maka aku berikan itu. Ketika engkau bersedekah, kau ingin disebut sebagai ahli sedekah, maka aku udah berikan itu, kata Allah. Makanya aku nggak pernah meniatkan itu untuk diriku. Jadi ya gitu. Jadi niat ini salah satu hal krusial, betul, penting banget. Salah niat udah. Bahkan ada salah satu perkataan ulama yang berkata gitu, hidup ini gak usah sibuk-sibuk ting, memikirkan banyak hal, pikirkan saja dua katanya. Yang pertama pikirkan ketika niatnya benar, yang kedua caranya benar, maka ibadah pun akan diterima. Guys, catatnya hirupa tong liar tong mikiran kabogo, tong mikiran duit, pikiran mah dua non Kang Bil. Niat sareng cara cara ibadah. Pikirkan mah hiji niat, guys, tulis tak. Niat dulu. Carana catat, sok menang yang minimal kita benar. Lanjut Kang. Lanjut. Itu. Niat juga dari Imam Syafi'i gitu. Tiga 1/3 dari agama. Saya kan niat dulu. Apalagi kan omongan sama niat itu kan tepatnya di hati kan. Di hati dulu kan. Kan kita nggak tahu ya orang niatnya apa, soalnya kan perkara hati itu nggak ada yang tahu. Malah ada yang seperdua apa niat? Nah, yang seperdua itu karena di dunia itu kan amal itu dua aja. Kalau nggak zahir pasti batin. Apa tuh zahir? Zahir itu kalau secara bahasa itu jelas, kalau salah guys komen BPJ gitu, salah BPJ anu bener sip. Nah, zahir itu artinya jelas gitu. Nah, batin itu apa yang ada dalam hati, misalkan niat seseorang gitu. Jadi zahir itu bisa dilihat oleh yang lain. Itu makanya sebuah niat ini setengah dari agama. Bahkan ada yang sampai gitu. Ya karena perkara hati, ya siapa yang tahu kan. Makanya niat ini penting sekali. Tapi bicara di niat ini gitu kan, niat itu kan kadang ya kayak tadi zahir dan batin. Kadang niat itu kan batin tidak diketahui oleh orang lain. Nah, gimana nih Kang kalau misalnya gitu kan kita sering ibadah gitu, atau enggak lagi sholat misalkan sholat pagi-pagi misalnya sholat duha syuruk. Nah, atau syuruk misalnya banyak orang gitu kan. Kadang kita itu suka takut gitu. Bila kita ibadah ini dikira sama orang lain itu ria gitu, ibadahnya hanya karena ingin dibilang apa gitu, ahlul ibadah atau gimana, sehingga ada orang gitu yang ketika takut dinilai oleh orang lain, maka akhirnya dia tidak beramal gitu karena takut. Nah, gimana itu kan? Ini bahaya. Saya pernah ada seorang, kalau nggak salah waktu itu kita lagi ta'lim ya. Lagi ta'lim Ustad. Nah, terus ada yang nanya gitu kayak gitu. Maka Ustad tuh jawabnya ini banget. Jawaban Ustad, nah orang ini yang dia gitu. Dia nggak beramal karena takut disangka ria, padahal dia itu dari ria itu tuh. Sama aja kayak ria. Iya. Biasa apa ya? Maksudnya tuh kayak berarti dia memikirkan sebelum beramal malah memikirkan penilaian orang lain. Padahal kita mah beramal gak usah fokus sama penilaian orang lain, yang penting Allah yang menilai gitu kan. Eta guys, mata kan aku mah. Ya gimana ya, zaman sekarang itu kadang orang tuh pengen gerak, malu, insecure, si ini mah apa tinggal terjadi tentu nama. Padahal tujuan utama mah kan penilaian Allah, bukan penilaian makhluk. Itu teman-teman gitu. Makanya kenapa gitu banyak orang tuh berpikir kayak mereka pengen ngelakuin sesuatu, yang pikiran pertama mereka apa ya kata orang kalau saya ngelakuin A, apa ya kata orang kalau saya ngelakuin B. Ya emang nggak usah kayak gitu juga nggak apa-apa, karena yang tahu itu kita, yang ngerasain kita gitu, yang kena impactnya juga kan bakal kita, bukan orang lain.
Padahal kayak tadi aja ya, jadi gak usah sibuk mikirin penilaian orang gitu ya. Sibuk sama niatnya benar, sama caranya benar itu tadi. Kembali lagi yang itu tadi. juga belum tentu benar kan. Jangan dulu bikin orang lain karena belum tentu niatnya juga benar. Jadi mikirin diri saya niatnya apakah benar karena Allah, kedua caranya apakah benar sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Keren. Tapi Kang ada nih yang malah sebaliknya gini Kang, takut Gimana? kayak kan kita kebiasaan kita halaqoh pagi nih biasanya kan, kalau udah beres kan gak langsung pulang ke asrama, kadang ada sholat syuruk dulu. Tapi kan ketika disuruh kadang nunggu dulu ustadz sholat baru bubar. Nah itu kan takut. Ya. Nah gimana tuh Kang? Jelek banget kan? Di pesantren manapun pasti ada gitu ya. Lingkungan baik belum tentu orangnya. Jadi sholatnya tuh gara-gara takut sama ustadz. Ada juga yang kadang ikut salat berjamaah karena takut dihukum. Nah Gitu, itu Kang, Ustaz. gimana Kang? Ya itu mah. Jadi kembali lagi niat ini harus sering diperbarui gitu. Ya niat ini. betul. Karena Jadi harus sering introspeksi diri, introspeksi niat, apakah niatnya sudah benar apa belum gitu. iya, karena hadis pertama ini nanti akan nyambung dengan hadis saya lupa hadis berapa ada di dalam sini, bahwasanya niat itu nggak cukup di awal, nanti akan ada di tengah Dan di akhir. di akhir. Awal, tengah, akhir. Ada 3 Iya. tempat niat gitu. Kan yang pertama itu innamal amalu binniyat. Nah nanti ada lanjutannya innamal amalu bin khawatir gitu. Saya Oh lupa. iya ada hadis yang lain juga yang menyebutkan gitu. Bahwasanya amal itu tergantung pada akhirnya. Pada akhir. Karena percuma awalnya bagus, tengahnya bagus, akhirnya jelek. Ya udah kan, Berarti nilai dari akhirnya. bukan berarti tengahnya gak penting ya, penting juga. Penting juga. Cuman hati-hati karena akhir ini kan krusial ya, yang menentukan dia apakah tergolong sebagai orang yang baik ataupun tergolong sebagai orang yang buruk. Dua-duanya dapat ganjaran juga. Maka dari itu berarti setiap kita beramal harus sering introspeksi gitu ya. Diri, kontrol diri dari awalnya apa udah benar sebelum mulai ya, ketika memulai pertamanya, tengah-tengahnya apa dia sudah benar, dan akhirnya. Ya karena di hadis ini juga ada gitu di kalimat di sini di hadis yang pertama di sini disinggung bahwasanya kan dulu itu hadis ini sirohnya kan berkenaan dengan ada seorang pemuda. Iya benar. Seorang pemuda Yang berhijrah. yang berhijrah. Ketika masa hijrah ya gitu ya berarti. Iya, berarti ke masa hijrah. Tahun pertama. Berarti awal tahun hijriah lah. Awal hijriah. Nah, ya orang ini kan hijrah tuh, dia hijrah. Nah, hijrah sendiri kalau zaman dulu itu benar-benar kita ninggalin semuanya, harta gitu, bahkan Keluarga. juga kita tinggal, Rumah. misalkan kalau dia punya, karena dulu nggak ada mobil ya, mungkin punya unta, kuda, dia tinggal semuanya. Jadi dia cuma bawa ya badannya aja gitu. Yang bisa ia bawa. Dan hijrah itu nggak dekat bos, sudah deket dan itu jauh gitu, jauh banget gitu. Nah di sini ada cerita unik, Ini bahkan sampai turun hadis gitu ya. hadis Ummu Qais Mukhais. yang Bisa seorang perempuan Mekah yang dilamar ketika ada perintah berhijrah dari Rasulullah. Ketika itu Rasulullah memerintahkan umat Islam di Mekah yang awal banget hijrah aja, soalnya kan udah gak bisa terang-terangan beribadah, malah dilecehkan, Terganggu diancam, dalam ibadah. terganggu. udah nggak kuat banget berarti. Ketika mau hijrah banget, datang Muhajir Ummu Qais disebutnya laki-laki Muhajir Ummu tersebut. Qais. Nah, beliau tuh ingin melamar, niatnya mau melamar. Ummu Qais itu. Muhajirnya yang pemudanya muhajirnya. Ummu Qais itu perempuan Mekah. Nah, datang ke rumah Ummu Qais mengetuk pintu. Kemudian beliau ingin melamarnya, namun Ummu Qais ingin dulu memenuhi perintah Rasul untuk berhijrah. Ketika Ummu Qais berhijrah, Muhajirnya juga demi mendapatkan cintanya, kekasihnya, hijrah dari Mekah ke Madinah berapa kilometer kan? Gila. Searchingnya kayak sok. Yang Hampir penasaran cari aja gitu. 100 lebih kalau nggak salah. 100 lebih loh. Itu
Itu juga gak cuma dihalau sama jarak Kang, di sana mah bukan tanah yang rindang pohon, gurun, panas. belum badai gurun, Insya Allah belum diancam sama kaum Quraisy. Nah, udah edan kan? Kedengaran tuh. Karena ada azan jadi pas dulu ya guys. Nah, itu jauh banget gak terkendala jarak doang kan, udah gurun tadi kan, lingkungan udah dari ancaman kaum Quraisy. Alhamdulillahnya mereka sampai, Rasulullah sampai di Madinah. Itu juga kan langsung disambut oleh penduduk Madinah. Tolak Badru asal muasal Kasidah selawat Yang paling populer ya. populer. Nah, ketika sudah sampai di sana Ummu Qais, sebelumnya Muhajir Ummu Qais tuh berjanji akan melamarnya kembali di Madinah, dan ternyata janjinya pun ditepati, janji seorang laki-laki. Keren Gila. itu banget sih. Setelah menempuh jarak beratus-ratus kilometer, udah menghindar dari semua ancaman, akhirnya ketika sudah sampai di Madinah, Muhajir Ummu Qais melamar, Ummu Qais pun menerimanya, dan sampailah cerita ini kepada Rasulullah SAW. Langsung turunlah hadis ini. Oh, jadi latar belakang di sini turun Laki-laki galau. kisah cinta Seorang laki-laki perjalanan galau. hijrah seorang lelaki. Laki-laki yang galau mengejar cintanya dari Mekah ke Madinah, turun hadis. Gila sih. Gila. Insya Allah banget Insya Allah. Ya. Jadi ia mendapatkan apa yang ia niatkan itu seperti di hadis ini. Apa? Makanya Rasulullah kan Muhajir Ummu Qais. langsung kan turun dia, Rasulullah kan langsung menyampaikan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Itu bahwasanya segala sesuatu tergantung dengan niat. Kadang ada amalan yang baik. Misal contoh, ini orang ini kan hijrah. Hijrah itu pahalanya itu ya misalkan kalau kecil pasti besar banget pahala hijrah ini. Nah, pertanyaannya adalah seorang itu terkadang ketika ia melewati sebuah jalan yang baik gitu, jalan kebaikan, ya ujiannya kalau nggak diuji ya pasti kan ujiannya kayak misalkan diancam, ada ancaman, tantangan, tantangan, ya terus yang paling penting kadang hatinya pun diuji. Orang ini dia bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan, tapi hatinya yang ya ini seakan-akan enggan gitu, jadi ya bukannya hijrahnya untuk misalkan untuk Islam gitu, untuk Allah atau enggak untuk Rasul, dia ya hijrahnya karena itu mengejar seorang wanita. Makanya jelas banget di sini kalimatnya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan gitu. Pahalanya pun kayak gitu. Ya hijrahnya untuk wanita, maka yang ia dapatkan adalah sama gitu kayak orang yang muflis gitu kan, yang tadi kita bahas di awal. Nah, orang ini ngelakuin ibadah niatnya ya untuk duniawi, maka duniawi inilah yang akan dia dapat yang dia dapatkan. Makanya hati-hati teman-teman gitu, perkara niat itu mungkin terkesan ringan tapi sebenarnya berpengaruh banget gitu kan. Krusial banget. Dalam segala amal, ibadah maupun amalah, niatkannya harus karena Allah gitu, biar kita tidak rugi di akhirat kelak gitu. Karena ada sebuah kata-kata yang mengatakan bahwasannya kejarlah dunia, maka pasti tidak akan dapat. Kalau misalkan dapat, pasti dunia tidak akan cukup. Tidak puas. Sedikit gitu. Kalaupun yang banyak, pasti tidak akan puas. Ya itu hakikatnya dunia. Sebaliknya ketika orang ngejar akhirat, kejarlah akhirat, maka pasti akan dapatkan. Dunia juga menyertainya. Nah, ketika akhirat udah dapat, apakah akan sedikit di akhirat ganjarannya? Enggak bos, banyak gitu kenikmatan di akhirat. Apa sih nggak bisa didapat gitu? Dan ketika udah didapat, udah banyak, pasti puas. Makanya ada ustadz itu kadang banyak banget ceramah yang mengatakan bahwasanya ketika kita meniatkan tentang akhirat, maka ibaratkan kayak seorang yang beli kambing.
orang beli kambing pasti dapat tali dong buat narik kambingnya. Oh iya. Iya Nah benar. sebaliknya orang beli tali pasti dapat kambing nggak? Belum Iya, tentu. belum. Iya tentu. pasti enggak lah bos. Ya yang dia beli kan tali. Tali, Nah, bukan. kalau kambing pasti dapat talinya. Gitu. Oh iya, Bisa, iya. bisa. Kalau dari situ saya juga ingat salah satu ulama gitu yang mengibaratkan dunia ini diibaratkan sebagai bangkai, hanya sebuah bangkai gitu yang dikelilingi oleh anjing-anjing ganas gitu. Maka bersiaplah ketika yang kita tuju hanyalah dunia. Ketika ingin mendapatkannya, maka kita harus siap digigit oleh anjing-anjing ganas yang mengelilinginya. Ketika kita pun dapat berhasil menghindari gigitan anjing, kita pun akan hanya mendapatkan bangkai gitu yang nantinya akan hilang gitu. Ngeri. Tidak akan kita dapatkan hanya seekor bangkai gitu. Iya, ngeri bos. Sebut bangkai, tapi emang iya sih emang bangkai. Makanya gitu ya di Quran juga udah jelas gitu kan innamal hayatud dunya laibu walahun gitu. Kembali lagi itu ke tujuan. Iya, cuman kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ketika udah tahu anggap dilakukan. Nah ya itu yang susah itu mempraktekinnya gitu, mempraktekan. Iya mang jelema mah. Sok teang di mana-mana, sok cari aja gitu ya. Karena manusia itu kodratna mun teu karasa da moal eureun. Kayak geus karasa karek menyesal. Da itu manusia mah kitu. Sebenarnya mana ya udah terakhir jadi manusia jadi Kita mengingatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan. iya, makanya dalam sebuah kebaikan nggak bisa sendiri bos. Rasul pun dakwah emang sendirian? Enggak. Dia bangun bersama sahabat-sahabatnya. Ada sahabat-sahabatnya yang ngasih usulan gitu. Ketika Rasul berpendapat satu, mereka nggak serta-merta langsung samina wa atona. Emang samina wa atona sih, cuman kadang Berdiskusi. mereka pun bertanya sahabatnya, apakah ini perintah Allah atau hanya pendapatmu? Ketika hanya sekedar pendapat, maka sahabat yang lain pun memberikan pendapat. saran yang lain. Makanya itulah pentingnya berkumpul dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang baik. Semoga gitu yang nonton juga Amin. mendapatkan perkumpulan-perkumpulan yang baik yang bisa mengantarkannya kepada ridho ilahi. Amin, amin, ya Allah. amin. Nah, lanjut lagi. Perkara hijrah nih, Mang. Hijrah. Apakah hijrah itu hanya sekedar berbeda tempat? Atau Apa tuh? ada pengertian yang lain? Ada yang Pindah tahu? tempat. Cung. Salah satunya itu. Tapi ada yang lain. Apa coba? Bisa. Mungkin berpindah dari sesuatu yang mungkin dari yang baik, dari yang jelek ke yang baik gitu. Yang buruk kepada yang Cenderung ya kebaikan gitu. itu juga disebut Hijrah. Hijrah. Berpindah intinya hijrah Iya. itu kan secara bahasa. berpindah. Berjandi guys, mun salah ada malumnya karena kita adalah sama-sama Masih santri, belajar. masih seorang siswa. Belajar. Jadi kalau salah komen we Kang salah, tolong kasih link yang benar. Nah, nanti kita baca. Oke guys, gitu. Nah, hijrah kan bicara soal hijrah itu benar tadi. Hijrah itu nggak hanya di zaman Rasul, bahkan di zaman sekarang banyak banget orang-orang yang hijrah. Ada pergerakan anak muda hijrah. Jadi kan waktu di zaman Rasul kan ada penegasan bahwasannya setelah Fathul Mekah itu kejadian Mekah dibebaskan, menegaskan bahwasannya tidak akan ada lagi yang namanya hijrah. Hijrah kayak dari Mekah ke Madinah, maka itu udah nggak ada lagi yang namanya hijrah kayak gitu. Nah, yang ada adalah hijrahnya seorang dari yang buruk tadi Ya. ke Ke yang baik. yang Nah, itu lebih pun baik. disebut hijrah. Iya. Setelah Fathul Mekah itu hijrah itu tidak hanya berpindah dari Mekah ke Madinah gitu. Karena itu udah nggak bisa lagi dilakuin. Iya. Emang udah beres aja, nggak bisa. Nah, kita kan banyak lihat kayak contoh misalkan ustadz yang hits kayak siapa sih yang dulunya judi deh? Oh, Ustaz yang Cina ya. Oh. Kode ini. Ah, Denis. Ya. Nah, Kodenis itu kan salah satu contoh orang yang berhijrah gitu. Masya Allah banget. Ya, Kodenis itu dia hijrah kan? Iya. Dia admin judi, terus berhijrah menjadi seorang ustadz, walaupun nggak mau disebut ustadz sih. Nggak Beda, mau. emang ustadz sih. Ingin bermanfaat itu yang ngasih Inilah yang dinamakan dengan hidayah. Hidayah itu nggak tahu nyasarnya kemana, itu mah kumaha numasihan. Gimana yang ngasih aja? Ya gimana Allah. Bahkan seorang Rasul aja gitu perkara hidayah nggak bisa apa-apa bos. Dia lihat pamannya gitu di akhir hayatnya, paman gitu seorang paman yang ngelindungin dia pas
di awal-awal masa-masa Rasul diangkat menjadi nabi dikatain bodoh, dikatain orang bego, dikatain pembohong gitu, dia dikatain orang gila, dilempari pakai tai, pakai batu. Nah ini yang ngelindunginnya pamannya gitu, orang paling dekat, tapi di akhir hidupnya nggak mau, cuman buat ngatain 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar gitu doang, nggak bisa. Makanya bab hidayah jelas banget kalau kalian ngaji gitu di surat. Oh ya, ada di surat, kalian tidak bisa Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Keras banget teguran dari Allah. Bahwasanya kamu Muhammad, innaka la tahdi, moal bisa moal bisa merah hidayah kan di bogoh kumana. Enggak akan bisa ngasih hidayah orang yang dia ingin kasih hidayah itu enggak bisa gitu. Bahkan orang yang dicintainya pun ya urusan hidayah kan bukan Nabi Muhammad gak bisa ngasih. Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik sekalipun dia nggak bisa ngasih hidayah teman-teman. Kenapa? Karena hidayah itu ya di mayasya Allah yang ngasih kepada orang yang dia kehendaki. Makanya ya kayak pada ini misalkan hidayah mau datang di mana wae kan, seorang Umar aja gitu dia dapat hidayah hanya mendengarkan ayat-ayat di surat Toha gitu. Dari adiknya? Dari adiknya, bahkan itu awalnya kan mau membunuh gitu kan. Umar di zaman itu kan Umar yang sangar-sangarnya. Serang Jawara aja di zamannya. Preman. Cuma nanti kita ceritakan itu di bagian Islam. Nah ini kan niat doang ya. Niat aja. Nyantai. Motor sing rame kan bisa jadi Oke. Tadi udah nih bahas hijrah. Terus bahas apa lagi ya? Timbal balik hijrah udah. Dari itu udah. Hikmahnya. Oh, hikmah hijrah. Kang, hikmahnya. Hikmah sekalian kesimpulan Kang. Udah Lanjut Kang. Lama. Lanjut Kang. Hikmah sama kesimpulannya. Hikmah kesimpulan dari niat sama hijrah tadi. Jadi bareng aja. Oke. Poin pertama yang bisa didapat dari tadi. Poin pertama. Kamu dulu deh. Segala sesuatu amal tergantung pada yang ia niatkan. Ia bisa mendapatkan apa yang ia niatkan itu, akan ia dapatkan. Berarti hati-hati dengan niat. Hati-hati dengan niat. Anda? Niat sangat urgensi niat, soalnya sholat juga kan atau puasa cuma beda niat aja, beda amalan kayak sholat tobat, pembeda banget, jadi pembeda. Ya sama-sama 2 rakaat kan? Sama-sama 2 rakaat, sama-sama saum, tapi kan niatnya beda. Bisa jadi ada yang saum sunnah, ada yang kodok. Kan kodok BTW sama hari ini Kang. Sedikit lagi. Nah itu apa namanya? Rukso. Soalnya sakit. Jadi ada kodok. Alhamdulillah. Belum beres. Kodok. Doain beres Kang. Ya Bismillah Kang, bisa. Nah itu, jadi membedakannya niat. Orang puasa di hari sama bisa jadi orang ini mah puasa Senin, Yaumul Bid ataupun ini mah kodok. Nah itu. BTW emang kita emang ada di Kamis emang wajib berpuasa ya. Di Senin juga banyak sebenarnya, tapi ya alhamdulillah. Ahlul. Doakan kita supaya istiqomah terus dalam kebaikan. Amin ya Allah. Nah, gitu. Terus niat. Dari niat. Perkara niat. Ya, tadi benar sih udah kayaknya. Udah? Yang pertama tadi tuh udah mewakili, cuman paling nambah dikit doang. Apa tuh Kang? Ya, niat itu bukan salah satu untungnya gitu seorang menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan ketika hanya sekedar niat, maka niatnya ini udah dihitung sebagai kebaikan. Udah dicatat tuh. Kan ada tuh kan kalau di salah satu waktu itu saya pernah dijelasin sama guru di kitab Tauhid, itu dia di kitabnya dijelasin bahwasannya di tiap orang kan ada iklan dulu guys. Ketika seorang berniat hanya sekedar niat gitu, maka udah dicatat sebagai sebuah pahala di sisi Allah gitu. Kan di sini ada yang menjelaskan bahwasanya malaikat kan pada duduk, ada yang duduk gitu bilangnya di kanan dan kiri. Nah ketika orang niat kebaikan, maka orang itu akan dicatat amal kebaikannya sebagai satu kebaikan. Padahal baru niat. Bayangin lo niat pengen haji,
itu bisa jadi udah dicatat tuh. Pahala hajinya. Pahala hajinya udah ada. Minimal setengah. Iya, makanya bahkan Musa aja gitu ya sampai syirik gitu ya kepada Nabi Muhammad gitu. Nanti kita ceritakan ada siapa. Lebih lanjut nanti. Jadi hati-hati dengan perkara niat. Niat awal, niat di tengah, niat di akhir. Maka ketika bangun pagi perbanyaklah niat di pagi hari. Nah, gitu. Jadi perbanyak niat kebaikan. Iya. Kebaikan. Iya, betul kebaikan. Jadi, garis bawahi. Kalau keburukan gimana, Kang? Ya kalau keburukan Ada di hadis selanjutnya. Ada di hadis selanjutnya. Segmen nanti. Pembahasan hadis yang nanti lain. kalau ini kalian bisa deh. Kalau misalkan ada yang punya bisa misalkan Kang tolong bahas hadis sekian. Nah, bisa. Bisa request di komen. Request aja ke Ustadz, ke host kita ini. Iya. Kang Azmi. Ada IG-nya nanti kalau pengen ini komen aja. Nanti dikasih IG-nya. Nah, hijrah. Gimana tuh? Simpulannya aja, pendek aja lah. Perkara hijrah, Mang. Dari Kang Azmi. Coba dari Kang Aiman aja dulu. Lanjut. Diwakili sama Kang Aiman aja ya, Kang Azmi. Perkara hijrah. Hijrah. Jadi kita simpulkan tentang hijrah. Hijrah itu bukan hanya sekedar berpindah tempat saja, tapi juga berpindah dari awal yang keburukan, awalnya dia orang yang buruk menjadi lebih baik lagi. Nah, itu berarti hijrah. Karena kalau hijrah berpindah tempat kayak ke Mekah dan Madinah itu udah nggak bisa lagi. Karena setelah Fathul Mekah udah nggak ada hijrah kayak gitu. Nah, itu hijrah gitu ya, perkara hijrah. Dan hati-hati teman-teman, amal yang baik bisa jadi sia-sia karena Niat. hati-hati. Waspadalah. Waspada. Udah tuh Oke. Kang, aduh udah hampir beres nih Kang, udah Ke penghujung. Syarat. Langsung aja gitu kita Langsung aja. tutup. Jadi Oh ini dulu buat para penonton jangan lupa kalau pengen mengkaji hadis ini bareng sama kita bisa membeli hadis arba'in ini di toko terdekat gerai. Ada di toko kitab biasanya. Kita juga ada toko Atau enggak di online ada di Di Shopee, online di ada. Lazada, itu ada. Ada Murah di gerai kok. buku-buku juga ada. Ada. Murah cuman mahal di ongkir kalau online. Nah, cuma gampang ditemukan. Iya. berapa harganya Kang? Kalau kisaran yang ini tuh kalau nggak salah antara 4.000 sama 3.000. 5.000. Oh, enggak di online. Oh, di Yang online. 5.000 itu harganya yang ada yang lebih Yang putih, bagus, yang putih. yang putih. Oh, Nah, iya. kalau misalkan kalian beli offline, biasanya mungkin kisaran nggak akan lebih dari 10.000 kok. Enggak. Gitu. Agak jajan lah sekali jajan. Tuh, jadi rujukan buat kehidupan sehari-hari kalian agar Nggak akan rugi. nggak Bisa akan bahasa rugi. Arab ada artinya kok, Nah. tinggal baca. Tergantung ya kita mentadaburinya, Nah, mendalaminya, Mempelajarinya. Banyak kan sekarang kajian-kajian yang mengkaji hadis. cari aja di YouTube. Sekarang udah akses sudah makin mudah. Tinggal kitanya sendiri. Jangan yang- malu untuk berubah, kawan. Jangan malu untuk berubah tagline Jangan episode malu. Berani berubah. Berani berubah. Berubah. Nah, gimana Kang Ngos sudah beres nih? Ya alhamdulillah setelah kita berdiskusi tadi tentang hadis arba'in sampai ke niat, hijrah dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga dari diskusi kita tadi ya kita bisa mengambil banyak manfaat gitu, pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Semoga dicatatkan juga sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Amin. Semoga dikumpulkan juga nanti di surganya Allah. Amin. Mari kita tutup acara apa tadi program Sapa TV Sapa Talk tadi dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya host mewakili yang lainnya. Mohon undur diri, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya. Emang bisa sih. Saya Babi jangan